Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarul Mu'anam dan rekan saya Lili Zumaroh. Saya Zea Sepna Rosdiah. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas dari manajemen umum, yaitu dinamika konflik dalam organisasi. Pengertian konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Sedangkan konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan karena mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Perubahan pandangan tentang konflik. Keyakinan bahwa semua konflik adalah menyakitkan dan harus dihindari. Konflik dipandang negatif dan didiskusikan dengan terminologi seperti kekerasan, perusakan, dan tidak rasional. Konflik bersifat disfungsional sebagai hasil dari buruknya komunikasi, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara orang lain. Pandangan konflik menurut Robin, 1996. 1. Pandangan tradisional atau the traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. 2. Pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. 3. Pandangan interaksionis atau the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Pandangan konflik menurut Stoner dan Feynman. 1. Pandangan tradisional. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. 2. Pandangan modern. Konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antaranya struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Pandangan konflik menurut Myers. 1. Pandangan tradisional. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik, karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. 2. Pandangan kontemporer. Mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan suatu yang tidak dapat dilakukan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik dalam diri individu. Konflik ini sering terjadi dan dihadapi oleh individu dalam memenuhi suatu pekerjaan mereka, seperti tuntutan pekerjaan yang menjadi prioritas dan kebimbangan diri dalam menentukan pilihan tugas, ataupun terjadi karena proses internal dalam dirinya yang sering bertentangan. Konflik ini juga terjadi apabila pekerjaan yang dilakukan seseorang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Hal ini sering disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan seperti antara manajer dan bawahan. 3. Konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka, seperti seorang individu dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerja karena melanggar norma-norma kelompok. 4. Konflik antar kelompok
Konflik ini terjadi saat setiap kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Konflik antar kelompok dibagi menjadi dua, yaitu konflik efektif dan substantif. Konflik efektif adalah konflik yang terjadi karena adanya tanggapan emosional kelompok pada suatu situasi tertentu. Sedangkan konflik substantif terjadi karena latar belakang keahlian setiap kelompok berbeda. Penanggulangan konflik lini dan staf. Edward C. Schein dan para penulis manajemen lainnya, sebagaimana dikutip oleh Winardi dan Handoko, telah menyarankan berbagai cara bagaimana aspek-aspek peran salah konflik lini dan staf dapat dikurangi. Seperti 1. Tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan secara umum. Para anggota lini bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional organisasi, atau dengan kata lain, mereka harus bebas menerima, mengubah, atau menolak saran-saran staf. 2. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lini dan staf. Saran-saran staf akan bersifat lebih realistik apabila anggota staf berkonsultasi dahulu dengan anggota lini dalam proses penyusunan saran-saran mereka. Konsultasi staf lini juga akan membuat para anggota lini bersedia mengimplementasikan gagasan-gagasan staf. 3. Memberikan pendidikan kepada anggota-anggota garis agar mereka dapat memanfaatkan jasa-jasa staf dengan tepat. Manajer lini akan lebih efektif memanfaatkan keahlian staf bila mereka mengetahui kegunaan staf spesialis bagi mereka. Schein menyarankan agar para anggota staf menerangkan fungsi-fungsi mereka kepada anggota-anggota garis dalam pertemuan-pertemuan tertentu, atau memberikan penerangan kepada para anggota garis secara individual. 4. Mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil para anggota lini harus menciptakan kondisi di mana para anggota staf bertanggung jawab terhadap hasil-hasil yang dicapai berdasarkan saran-saran mereka. Para anggota lini dan staf akan lebih bersedia melaksanakan saran-saran staf bila para anggota staf ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi.